Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi bersuka cita di sore hari ini. Yuk kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di sore hari ini kami boleh kembali lagi untuk beribadah kepada Engkau Bapa. Biarlah dimanapun kami berada, kami tetap bersuka cita memuliakan nama-Mu, beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap bersuka cita katakan amin. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita pujikan, kita surga bergema. Mari adik-adik kita lebih lagi bersuka cita, kita pujikan, hai mari berhimpun.
akan memuji Tuhan sebab Raja telah datang turun ke dunia. Yuk adik-adik kita mau menyambut firman Tuhan, kita pujikan seperti palungan. Biarlah selalu indah Natal saat kita bersama Tuhan Yesus.
kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian. Tadi kita sudah bernyanyi, memuji menyembah Tuhan bersama dengan kami rekan Kak Timothy. Nah, kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih karena Kau masih mengizinkan kami untuk kami masih bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kami walau secara online ya Bapa. Tapi kami tak bersuka cita, kami tetap bergembira dalam menyambut akan kelahiran-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, beri kami tanda hati yang baik sehingga ketika firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata amin. Nah, shalom adik semua. Ketemu lagi sama Kak Dian setelah minggu lalu ketemu Kak Dian, minggu ini ketemu lagi. Gak apa-apa, gak boleh bosan adik-adik. Nah, hari ini Kak Dian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kedatangan orang Majus. Adik-adik kalau baca Alkitab di kitab Matius, Markus, dan teman-temannya yang lain, adik-adik akan melihat perjalanan dan sebuah cerita bagaimana Tuhan Yesus lahir dan bagaimana banyak orang menyambut akan kelahiran Dia. Salah satu orang yang menyambut akan kelahiran Tuhan Yesus adalah orang Majus. Kita buka Alkitab kita pada Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Nah, kita akan melihat bagaimana sukacita seorang orang Majus. Biasanya kalau kita lihat di film-film orang Majus ada tiga orang. Nah, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Jadi Tuhan Yesus ini lahir di eranya zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Jadi orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang suka menerawang tentang berbagai jenis bintang yang ada di langit. Tapi pada satu waktu orang-orang Majus ini melihat kok ada bintang yang berbeda. Ada suatu bintang yang beda dari yang lainnya. Dan mereka mendapatkan suatu tanda atau pengertian, berarti ada suatu hal besar akan terjadi. Maka ayat yang keempat dikatakan, ayat yang ketiga adik-adik, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ternyata si Herodes ini kaget ketika ada tiga orang Majus ini berkata kepada raja bahwa ada raja yang baru lahir. Dia sebagai raja merasa terancam, makanya dia berkata, ketika dia mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat keempat dikatakan, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dari keterkejutan seorang Raja Herodes, dia memanggil semua orang-orang penting yang ada di Yerusalem. Mulai dari apa tadi adik-adik dibacakan? Dari ahli Taurat, kepala imam, bangsa Yahudi. Pokoknya semuanya diminta keterangan. Siapa nih raja yang baru lahir yang akan memerintah? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, ini adik-adik, ketika si Herodes sudah bertanya-tanya, dan mereka berkata kepada rajanya, itu loh di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikian sudah dibuatkan oleh kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Jadi Raja Herodes ini diam-diam memanggil orang Majus ini. Dia bertanya mulai sangat-sangat teliti untuk mendapatkan informasi yang valid.
Di manakah raja itu akan lahir? Di manakah raja itu berada? Siapakah yang akan memimpin raja orang Yahudi itu? Nah, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kau menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, si Herodes ini mulai menimbulkan suatu tipu muslihat kepada orang Majus. Berkata kepada orang Majus, nanti kamu pergi ke Bethlehem, kamu cari tahu tentang anak itu secara detail. Nanti kalau udah, kamu balik lagi ke aku juga mau menyembah dia. Tapi sebenarnya Raja Herodes bukan mau menyembah Tuhan, tapi mau apa? Kita lihat cerita selanjutnya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sama hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Karena orang Majus ini nggak tahu kalau si Raja Herodes ini mau berbuat jahat, jadi ya pada waktu itu dia nurut aja, dia pergi, dan ketika dia mau keluar dari kerajaan, dia bertemu dengan bintang yang berbeda itu, yang menuntun mereka di suatu tempat di mana Yesus berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Apa adik-adik? Bersukacita. Mereka gak berduka, mereka gak bersedih, tapi mereka bersukacita. Sama sepertinya orang Majus yang bersukacita menyambut akan kelahiran Tuhan Yesus. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga bersukacita karena Yesus telah lahir bagi setiap kita. Dia datang ke dunia ini, kita ditebusnya, kita dijadikan begitu berharga. Adik-adik, kalian berharap adik-adik juga bersukacita. Bukan bersukacita karena kalau Natal dapat hadiah dari mama papa, dapat hadiah dari sekolah, atau tuker-tukeran kado dari teman-teman. Bukan. Sukacita Natal bukan hanya berbicara tentang hadiah, tapi sukacita Natal berbicara tentang bagaimana Yesus lahir di dalam hati kita. Sudahkah Yesus lahir dalam hati adik-adik? Atau belum ternyata? Atau adik-adik masih suka marah-marah, adik-adik masih suka nggak ibadah, adik-adik masih suka berantem, adik-adik masih suka melakukan hal yang nggak disukai Tuhan. Kalau Yesus sudah lahir di dalam diri adik-adik, maka adik-adik akan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, maka kita akan bertumbuh. Maka kita akan melihat bagaimana suatu perbedaan ketika Yesus lahir dalam diri kita dan ketika Yesus ternyata nggak ada dalam diri kita. Jadi adik-adik, biar tahun ini kita memaknai Natal dengan sukacita, menyambut akan kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, ayat ke-11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ternyata ketika Yesus lahir itu, Yesus dikasih hadiah emas, kemenyan, dan mur. Nah, ini kan yang ulang tahun Tuhan Yesus. Berarti bukan lagi kita yang minta hadiah sama Tuhan. Tuhan, aku minta sepeda, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta, enggak. Tapi kini saatnya kita memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus. Kan yang ulang tahun Tuhan Yesus, bukan adik-adik. Jadi saatnya kita memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Kalau minggu lalu dalam firman itu tentang sukacita Natal, ya kita berikan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan melalui sesama kita. Kita bisa tolong menolong, saling membantu, saling mengasihi, memberikan apa yang kita punya kepada orang-orang di sekeliling kita, tidak menjadi egois. Itulah hadiah yang Tuhan mau dalam diri kita. Ayat yang ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ternyata ketiga orang Majus ini, bukan ketiga sih, orang-orang Majus ini sudah mendapatkan mimpi bahwa mereka jangan kembali ke Herodes. Mereka pergi mengambil jalan lain untuk pulang ke rumahnya. Karena apa sih? Karena Herodes itu mau membunuh bayi Yesus. Kalau adik-adik saya baca lagi di kisah selanjutnya, karena orang Majus itu tidak kembali kepada Raja Herodes,
Raja Herodes memutuskan untuk membunuh semua bayi-bayi laki-laki yang lahir pada masa itu. Nah adik-adik, biarlah firman pada sore hari ini adik-adik mengerti dan memahami bahwa kita harus bersuka cita dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Sama seperti orang Majus yang bersuka cita menyambut kelahiran Yesus dan membawa hadiah emas menyandalmu kepada Tuhan Yesus, kita juga harus bersuka cita dan memberikan hadiah yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan ibadah sungguh-sungguh. Ibadah di hari Minggu jangan nangis, ibadah di hari Minggu jangan teriak-teriak, ibadah di hari Minggu ya duduk diam memuji menyembah Tuhan dan memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Ingat, anak kecil juga bisa mendapatkan lawatan Tuhan. Bukan cuma orang dewasa, tapi anak-anak kecil juga mendapatkan lawatan daripada Tuhan. Kalau adik-adik sungguh-sungguh beribadah, berdoa, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik juga bisa mendapatkan jamahan dan lawatan daripada Tuhan. Nah, demikian renungan kita pada sore hari ini. Kita akhiri firman ini dengan berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih kami bersuka cita, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami juga bersuka cita akan menyambut kelahiran-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih karena Engkau telah lahir bagi setiap kami. Terima kasih karena Engkau datang dalam kehidupan kami, sama seperti seorang Majus, orang-orang Majus yang menyambut akan kelahiran-Mu. Kami juga menyambut akan kelahiran-Mu dengan penuh sukacita. Biar kami persembahkan yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih berkat seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada sore hari ini. Mereka telah mengikuti ibadah, berkati mereka semua. Biarlah ya Bapa, semakin hari pengenalan akan Engkau ada dalam kehidupan mereka semua. Iman yang bertumbuh ada dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersuka cita di depan Engkau, dan biar Kau mempertemukan kami kembali di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. Terima kasih ya Bapa. Kita yang sudah berdoa berkata amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. God bless you. Feliz Navidad. See you in Cheerful Saturday. God bless you.